Setelah diusir gurunya, akhirnya pria ini menemukan tempat yang tepat untuk latihan. Dia pun mulai berlatih sendiri, menguatkan kekuatan fisiknya untuk menjadi yang terkuat. Setiap hari Akuma melatih beban untuk menguatkan fisiknya. Dia juga melakukan meditasi untuk meningkatkan fokus pikirannya. Akuma melatih jurus yang tidak diperbolehkan oleh gurunya, karena jurus itu sangat berbahaya dan perlahan-lahan bisa menggerogoti tubuh fisiknya. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka perlahan-lahan jurus ini bisa menguasai tubuh fisiknya. Akuma hanya belajar mengandalkan buku yang ia curi dari gurunya. Dan pada tahun pertama, Akuma bisa menguasai ilmu dasar dari jurus terlarang itu. Akuma kini bisa memfokuskan energi dan ia kumpulkan dalam genggaman tangannya, dan menjadikan energi itu serangan yang sangat mematikan. Namun meskipun sangat kuat, Akuma juga harus menerima konsekuensi karena mempelajari jurus itu. Akuma masih belum puas dengan ilmu dasar tersebut. Dia pun terus berlatih setiap hari untuk menguatkan tubuhnya, karena Akuma sudah berjanji untuk menjadi lebih kuat daripada gurunya. Hingga setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya Akuma berhasil menguasai jurus itu. Namun perlahan-lahan jurus itu mengubah Akuma menjadi seorang iblis. Sejak kecil Akuma berlatih dengan kakaknya bersama guru Gotetsu. Dan pada saat itu Gotetsu menunjukkan jurus terlarang kepada kedua muridnya. Saat pertama kali melihatnya, Akuma sangat berambisi untuk mempelajari jurus tersebut. Sang guru berkata tidak akan mengajarkannya karena jurus ini sangat berbahaya dan terlarang. Namun Gotetsu tidak menyangka jika Akuma diam-diam mempelajari jurus tersebut, dan Akuma tidak menyadari konsekuensi yang akan ia dapatkan. Hari itu sang guru meminta Goken dan Akuma untuk bertanding. Namun sayangnya pada saat itu Akuma dapat dengan mudah dikalahkan oleh Goken. Akuma yang sudah dikuasai oleh ambisi, tanpa sadar ia menggunakan jurus terlarang yang ia pelajari secara diam-diam. Dia pun memfokuskan energi di telapak tangannya dan menyerang Goken yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Karena kejadian itu hampir saja ia membunuh kakaknya. Padahal ini hanyalah sebuah latihan biasa. Untung saja saat itu Goken dapat mengendalikan keadaan dan menumbangkan Akuma. Karena kejadian tadi, Gotetsu sangat kecewa kepada Akuma. Akuma yang marah karena tidak diperbolehkan mempelajari jurus tersebut lebih memilih untuk pergi. Dan hari itu dia memutuskan hubungan dengan Gotetsu. Dengan amarahnya, Akuma juga berjanji bahwa suatu saat akan mengalahkan Gotetsu. Dan Akuma pun pergi meninggalkan perguruan dalam keadaan marah. Gotetsu juga sudah menghapus Akuma dari daftar muridnya. Akuma pun kemudian berkelana sendirian, dan dia pun berencana untuk berlatih di atas gunung sendirian. Dan selama bertahun-tahun Akuma melatih dirinya tanpa bantuan guru, hingga akhirnya Akuma berhasil menguasai jurus yang selama ini ingin ia pelajari. Dan dia bertambah kuat setiap harinya. Kini tinggal Gyoken satu-satunya murid yang tersisa. Sang guru kemudian mewariskan semua ilmunya kepada Gyoken, karena ia tahu Gyoken pantas untuk mendapatkan semua ini. Gotetsu juga kini dapat membimbing Gyoken secara langsung. Gyoken pun juga berlatih cukup keras di bawah bimbingan gurunya itu. Meskipun ia tidak mempelajari jurus terlarang, perlahan-lahan kemampuan Gyoken dapat mengimbangi gurunya itu. Dan kini tinggal Gyoken satu-satunya orang yang menguasai jurus dari Gotetsu. Kira-kira gimana lanjutan ceritanya?